Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatus Soleha, NIM 1803211000063 dari mahasiswa Agribisnis angkatan 2018 Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis conjoin, analisis jalur atau analisis PET, dan analisis data time series. Pokok pembahasan yang saya akan bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, definisi dari analisis conjoin sendiri, terus analisis jalur atau PET, terus analisis data time series. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Terus yang ketiga, jenis data dan variabel yang digunakan dalam analisis conjoin dan analisis jalur. Dan yang keempat, itu istilah lain dari analisis time series, analisis stasionaritas, dan kointegritas. Sekian pembahasan itu, silahkan disimak bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu, kita mulai dari definisinya. Definisi dari analisis conjoin sendiri yaitu adalah teknik statistik yang berbasis survei yang digunakan dalam riset pasar yang membantu menentukan bagaimana orang menilai atribut yang berbeda antara fitur, fungsi, dan manfaat yang membentuk produk atau layanan individual. Biasanya analisis ini digunakan untuk membantu mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk atau jasa, baik yang baru maupun yang lama. Itu dinilai dari yang paling disukai oleh konsumen. Untuk analisis jalur sendiri yaitu analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis ini pengembangan dari analisis regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap variabel Z. Analisis time series. Data time series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu. Misalnya, data dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu. Terus, data yang dibuat pada bulan yang lalu. Yang kedua yaitu tujuan. Analisis conjoin memiliki tujuan terutama dalam riset pemasaran adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang diminati oleh konsumen. Diminati di sini dapat diartikan konsumen memiliki preferensi tertentu terhadap suatu produk. Seperti diketahui bahwa produk tidak saja terdiri dari komponen-komponen fisik penyusunnya, namun lebih merupakan kumpulan dari berbagai atribut yang sering menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih produk. Contohnya pada produk mie, atributnya meliputi harga, kemasan, bentuk, dan brand. Untuk level atributnya itu contohnya itu pada atribut brand. Level atributnya bisa Indomie, mie sedap, atau super mie. Yang kedua yaitu analisis jalur. Tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan, magnitud, dan signifikan hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Pada analisis ini
untuk menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu analisis time series. Tujuan dari analisis time series yaitu menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Jenis data dan variabel. Pada analisis conjoint, data yang digunakan yaitu data metrik berskala ordinal. Nah, untuk memperoleh data dalam berupa metrik, responden diminta untuk memberikan rating atau nilai terhadap masing-masing stimuli atau masing-masing atribut, kombinasi atribut. Di sini menggunakan data ordinal, yang dimana data ordinal itu sendiri itu peratingan suatu atribut atau membuat ranking. Variabel yang digunakan yaitu variabel terikat atau variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan analisis jalur atau analisis path, jenis data yang digunakan yaitu data metrik berskala interval. Dan jenis variabelnya yaitu variabel eksogen, variabel X, variabel endogen, variabel Y, dan variabel intervening atau variabel Z. Untuk variabel exogens atau variabel X itu mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Nah, untuk variabel endogen itu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk variabel Z atau variabel intervening adalah variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Istilah lain pada analisis time series. Yang pertama itu ada trend, terus variasi scales, smoothing, variasi musiman, dan variasi random, dan decomposition. Tren di sini yaitu keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Variasi siklis itu muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklis ini bisa terulang setelah jangka panjang dalam waktu tertentu. Terus smoothing atau pemulusan. Average smoothing, past error, percentage of the errors, actual value, forecasting value. Untuk variasi musiman yaitu fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahunnya, biasanya disebabkan oleh iklim, kebiasaan, atau mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Untuk variasi random itu variasi yang gerakannya tidak teratur atau irregular. Variasi ini pada kenyataannya sulit diprediksi. Untuk decomposition, membagi data time series menjadi beberapa komponen, kemudian mengkombinasikan prediksi dari komponen tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu istilah lain dari kointegritas dan stationaritas. Untuk stationaritas itu ada 4 istilah. Yang pertama itu random walk tanpa intercept, random walk dengan intercept, random walk dengan trend, dan yang terakhir random walk dengan trend dan intercept. Random walk tanpa intercept itu mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variasinya itu meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Untuk rumusnya secara umum itu YT sama dengan Y0 plus sigma error T. Untuk random walk dengan intercept itu tidak hanya variasinya yang tidak konstan, tetapi juga rata-ratanya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Jadi, jika random walk yang tanpa intercept itu rata-rata konstan dan variasinya meningkat sejalan dengan waktu. Kalau random walk dengan intercept itu rata-rata
rata-ratanya meningkat tetapi variansnya tidak konstan. Secara umum bentuk dari random walk dengan intercept ini yaitu YT sama dengan T parameter drive plus Y0 plus sigma error T. Yang ketiga yaitu random walk dengan trend. Salah satu variasi model random walk adalah dengan menambahkan trend dengan modelnya sehingga modelnya berubah menjadi, nah secara umum itu YT sama dengan parameter drift plus beta plus error menjadi kurung buka YT kurung tutup sama dengan kurung buka parameter drift plus beta plus error T sama dengan parameter drift plus BT. Itu tidak konstan. Untuk variansnya yaitu alfa kuadrat, berarti itu konstan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, walaupun nilai variansnya konstan, namun nilai rata-ratanya akan berubah sepanjang waktu, sehingga untuk model ini masih belum stasioner. Yang keempat itu random walk dengan intercept dan trend. Dengan adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variansnya tidak konstan. Itu rata-rata dan variansnya tidak konstan. Nah, untuk rumusnya sama dengan yang random walk dengan trend, tetapi perbedaannya yaitu YT sama dengan parameter drift plus beta plus YT min 1 plus ST plus parameter drift T. Nah, untuk rata-ratanya itu kurung buka parameter drift plus beta plus YT min 1 plus parameter drift T, sehingga mendapatkan parameter drift plus beta T plus Y0 itu tidak konstan. Sedangkan untuk variansnya itu T alfa kuadrat dan itu tidak konstan juga. Selanjutnya yaitu kointegritas. Kointegritas ini ketika kombinasi linear variabel itu stasioneritas. Nah, kointegritas itu ada 3 nama atau istilah lainnya. Yang pertama error kointegritas, yang kedua error correction mekanisme atau ECM, yang ketiga trend export dan inverse. Error correction mechanism itu analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang sering disebut dengan kointegrasi. Metode ECM ini digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi dengan jangka panjang. Menurut Enders 2004 terdapat beberapa karakteristik penting mengenai kointegrasi beberapa variabel, yaitu kointegrasi mengacu pada kombinasi linear dari variabel-variabel non-stasioner. Yang kedua, semua variabel yang terkait harus dalam orde integrasi yang sama. Maksudnya itu dalam jangka waktu yang sama. Terus jika XT memiliki N komponen, maka ada sebanyak N-1 kombinasi linear yang mungkin terjadi. N-1 itu vektor kointegrasi yang mungkin. Nah, kebanyakan kajian kointegrasi fokus pada variabel dengan I kurung buka D sama dengan 1, karena jarang sekali variabel-variabel dalam ekonomi yang terintegrasi pada orde D kurang dari 1.
ECM ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1950-an oleh beberapa pakar ekonometrik. Nah, dari keuntungan ECM ini ada beberapa, yaitu yang pertama, ECM dapat melakukan spesifikasi model atas bentuk umumnya. Yang kedua, ECM dapat menjelaskan informasi jangka panjang dan jangka pendek dari data, serta dapat diketahui konsisten modelnya empirik dengan teori ekonomi. ECM sebagai salah satu model dinamik untuk mencari penyelesaian data runtun waktu yang tidak stasioner. Yang keempat, mencari penyelesaian masalah multikolinearitas dan regresi lancung. Nah, analisis kointegrasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih variabel ekonomi atau variabel finansial memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Apabila data variabel telah stasioner, artinya antara variabel tersebut memiliki kointegrasi atau terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk modelnya menurut Ginanjar itu yang pertama itu IT sama dengan B0 plus B1 HBET plus B2 HPPT plus ET. Untuk IT sendiri itu adalah inflasi. B0 itu beta 0, untuk B1 itu beta 1, HBET itu harga barangnya, terus HPPT itu harga pembelian dari pemerintah. Model yang kedua yaitu IVFT. Sama dengan B0 plus B1 HBET plus B2 HPPT plus ET. Untuk IVFT itu inflasi volatile food. Untuk seterusnya itu sama tuh. Cukup sekian pembahasan yang dari saya tentang analisis conjoint, analisis jalur atau analisis path, dan analisis time series. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.